Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya serta umat muslim yang tetap istiqomah dengan keselamatannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya marilah kita membuka pelajaran dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disusul dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima bersama Ustadz Alis yang paling gagah. Masya Allah. Baik, anak-anak sekalian, apa ya tujuan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini? Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, melalui video pembelajaran yang Ustadz bagikan, siswa mampu menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Melalui video pembelajaran ini siswa mampu menggali informasi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan baik. Berarti Ustadz mau cerita ini anak soleh. Yes, Ustadz mau cerita lagi. Jangan lama-lama ya Ustadz ya. Baik, melalui video pembelajaran, siswa mampu menggali informasi akan makna persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan. Pelajaran yang Ustadz includekan dalam kesempatan pagi hari ini adalah IPS dan PKN. Baik, anakku sekalian, kita akan mempelajari dulu. Ustadz akan menceritakan tentang mengapa bisa terjadi proklamasi, mengapa proklamasi itu penting, dan bagaimana proses terjadinya proklamasi sehingga dapat dibacakan oleh Soekarno, presiden pertama kita. Oke, anakku sekalian. Muatan IPS dan PKN, peristiwa proklamasi dan makna persatuan. Oke, anakku sekalian, ternyata kemerdekaan Indonesia sudah lama diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Nah, ketika tahun 1945, pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Dan ternyata dalam Perang Dunia Kedua itu, anakku soleh, yang dikatakan sebagai Perang Pasifik, Jepang mengalami kekalahan telak oleh pihak sekutu. Sehingga Jepang kedudukannya di mata internasional semakin terdesak. Dan otomatis mereka harus menarik semua tentara dan prajurit-prajuritnya dari wilayah-wilayah pendudukan mereka. Salah satunya adalah Indonesia. Namun Jepang masih ingin mempertahankan kewibawaan mereka di Indonesia. Sehingga Soekarno dan para golongan-golongan tua dipanggil oleh pihak Jepang agar kemudian ada kesan bahwa kemerdekaan Indonesia diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Jadi kita mulai dulu sejarah kita dari wacana hadiah kemerdekaan.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Wedianingrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Otomatis para golongan tua menerima dengan baik, sekaligus gembira. Luar biasa ini, kita akan merdeka sebentar lagi. Akan tetapi, anakku sekalian yang insya Allah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terjadi perdebatan yang seru antara golongan tua dan golongan muda. Mengapa? Karena kalau seandainya Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, berarti kemerdekaan Indonesia adalah hasil hadiah dari Jepang, bukan dari perjuangan yang panjang dari bangsa Indonesia. Golongan muda tidak mau terima itu, sehingga apa yang terjadi anak soleh? Terjadilah peristiwa yang dikatakan sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Bagus sekali ya, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu anakku sekalian adalah peristiwa penculikan Bung Karno, Bung Hatta oleh kelompok pemuda yang dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu daerah di Karawang sana. Kelompok pemuda ini antara lain Soekarni, Wikana, Aidi, dan Khairul Saleh. Anakku sekalian, apa tujuan dari penculikan ini? Tujuan dari penculikan ini adalah terjadinya suatu kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda agar proklamasi secepatnya diadakan. Terus Ustaz, kalau secepatnya diadakan tanggal 17 Agustus, rencananya sebenarnya kapan proklamasi kita? Proklamasi kita sebenarnya dirancanakan oleh Jepang pada keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus. Jadi kalau seandainya kemerdekaan kita direncanakan hadiah dari Jepang, seharusnya kita memperingati kemerdekaan adalah tanggal 18 Agustus. Akan tetapi anakku sekalian yang soleh dan soleha, terjadi kesepakatan yang alot, debat yang alot antara golongan tua dan golongan muda, sehingga dibuat suatu kesepakatan. Inilah bentuk suatu persatuan antara golongan tua dan golongan muda, sehingga tidak terjadi gontok-gontokan, sehingga tidak terjadi tinju meninju, sehingga tidak terjadi kekerasan. Mereka mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Inilah salah satu wujud persatuan. Sehingga apa yang terjadi anakku yang soleh dan soleha, disepakatilah bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masya Allah. Terus Ustadz, siapakah yang merumuskan proklamasi, teks proklamasi? Siapakah saja yang terlibat dalam proklamasi? Baik, kita akan pelajari ya. Tokoh-tokoh proklamasi. Nah, ini tokoh-tokoh proklamasi sebenarnya banyak sekali, yang tidak bisa Ustadz sebutkan satu persatu. Tapi Ustadz akan sebutkan beberapa nama yang tercatat dalam sejarah Republik Indonesia. Pertama, otomatis pasti kita akan mencantumkan Bapak Bangsa Bung Karno dan Bung Hatta, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Haji Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno, dia membuat konsep sama dengan Muhammad Hatta yang menyempurnakan konsep dari proklamasi. Di manakah dibacakan proklamasi? Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, atau kita kenal dengan Laksamana Maeda. Laksamana itu artinya anakku yang soleh, dia panglima tertinggi di angkatan laut, Laksamana. Insinyur Soekarno dan Haji Muhammad Hatta adalah tokoh-tokoh proklamasi sekaligus presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.
Insinyur Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, selain kita kenal sebagai penyusun konsep teks proklamasi, dia dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau ditanya siapakah Bapak Koperasi Indonesia, maka jawabannya adalah Muhammad Hatta. Oke. Siapa lagi Ustadz? Tokoh-tokoh dari proklamator kita. Kita kenal dari golongan tua juga. Ada yang dikatakan sebagai Ahmad Subarjo Jojo Disurjo. Ahmad Subarjo Jojo Disuryo. Jojo Disuryo. Ahmad Subarjo Jojo Disuryo. Ini merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ini ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi dia berperan serta dalam memberikan masukan-masukan terhadap teks proklamasi. Tentunya tokoh berikutnya adalah, ini sebenarnya dia tokoh yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia. Dia dipanggil Laksamana Maida, atau lebih lengkapnya Laksamana Tadashi Maida. Adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jadi dia membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting itu. Otomatis tentunya melalui perlindungan dari beliau. Dia merahasiakan sekaligus melindungi pertemuan itu sehingga tercetuslah proklamasi kemerdekaan tanpa sedikit pun diganggu oleh pihak penjajah, baik itu dari Jepang maupun dari pihak sekutu. Siapa lagi? Ternyata ada lagi yang diberi nama salah satu tokoh proklamasi yang bernama Sukarni. Sukarni ini bukan perempuannya anakku sekolah yang soleh ya. Namanya Sukarni. Sukarni nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo. Jadi ini Sukarni ini adalah salah seorang pemuda termasuk dari golongan muda yang menculik Bung Karno. Sekaligus Sukarni ini juga mengusulkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar yang akan menandatangani teks proklamasi diwakili oleh atas nama bangsa Indonesia. Siapakah atas nama bangsa Indonesia? Representasi atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Masya Allah. Jadi Soekarno yang mengusulkan bahwa yang bertanda tangan di bawah teks proklamasi adalah Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Siapa lagi tokohnya kita? Pada saat proklamasi itu anakku yang soleh dan solehah, terjadi peristiwa yang bersejarah, yaitu untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan. Jadi siapakah yang membuat bendera merah putih? Yang membuat dan menjahit bendera merah putih, yang menjahit pertama kali bendera merah putih untuk dikibarkan pada saat pembacaan teks proklamasi adalah ibu negara kita Fatmawati, yang bernama asli Fatimah. Jadi nama asli dari Fatmawati adalah Fatimah. Jadi dia kelahiran Bengkulu anakku yang soleh. Nah, siapa lagi? Ternyata ada lagi tokoh proklamasi yang tidak kalah pentingnya, sehingga terkenal sampai sekarang, sehingga teks-teksnya itu dapat kita baca, dapat kita simak, dan dapat kita ikuti. Siapakah yang menuliskannya? Yang menuliskannya, yang mengetik kembali teks proklamasi setelah dicoret-coret oleh Bung Karno, setelah Bung Karno mencatatnya di selembar kertas, kemudian dipindahkan dengan mesin tik oleh Sayuti Melik.
Jadi Sayuti Malik ini dia juru ketik dari tokoh pemuda yang berperan dalam mendokumentasikan hasil pemikiran teks proklamasi dari Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi kalau ditanya anakku yang soleh dan soleha, siapakah yang mengetik teks proklamasi? Maka yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Malik. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, itulah tokoh-tokoh pejuang pahlawan kita yang kemudian berperan dalam penyusunan, pembacaan maupun perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Anakku sekalian yang soleh dan soleha, Ustadz ingin bertanya, kalau seandainya persatuan dan kesatuan tidak dikedepankan, maka apa yang terjadi? Mungkin terjadi perseteruan yang panjang antara golongan tua dan golongan muda. Akan tetapi mereka berupaya untuk mewujudkan kemerdekaan, persatuan di atas segalanya, sehingga apa yang terjadi? Terjadi harmonisasi antara golongan tua dan golongan muda. Jadi persatuan dan kesatuan amat besar pengaruhnya bagi kehidupan dan upaya kita mempertahankan kemerdekaan. Jadi anakku sekalian, anakku yang soleh dan soleha, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang harus kita lakukan saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dengan cara apa? Kalau ditanya dengan cara apa kita mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, Ustaz? Caranya adalah dengan kita berjuang, bekerja keras. Berjuang dan bekerja keras apa ini, Ustaz? Yaitu kita berjuang dan berusaha keras menghilangkan kebodohan dari diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Sehingga tugas kita yang paling mulia saat ini adalah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika dewasa nanti kita berguna bagi bangsa dan negara. Sebagai orang yang menciptakan sesuatu, sebagai orang yang mengajarkan sesuatu, sebagai orang-orang yang diberi amanah untuk menjadi panutan kepada semua orang, sebagai seseorang yang dijadikan sebagai pemimpin bagi bangsa dan negara ini. Itulah tugas kita. Kalau seandainya kita tidak belajar dari sekarang, anakku yang soleh dan soleha, maka kita tidak akan mungkin bisa memikul beratnya beban kebodohan. Karena anakku sekalian yang soleh dan soleha, ketika dewasa nanti yang diperlukan dari kalian adalah pemahaman kalian akan banyak hal, wawasan kalian, pemikiran kalian, dan otomatis ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya yang paling penting adalah jaga adab. Maka oleh sebab itu anakku sekalian yang soleh dan soleha, Ustaz pernah menyampaikan, ittaqullaha wasilu arhamakum. Takutlah kamu kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Maka oleh sebab itu anakku yang soleh dan soleha, marilah kita menjaga persatuan, menjaga silaturahim, dan tentunya mari kita bersatu padu dalam mempertahankan kemerdekaan dengan belajar, dengan semangat menuntut ilmu, dengan tetap dan giat walaupun kita berada jauh dari guru, tapi tetap kita membaca buku misalnya, tetap mendengarkan materi misalnya, dan menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya. Demikian apa yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? 2. Apa yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok? Mengapa terjadi Rengas Dengklok? 3. Tuliskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi. 4. Mengapa kita harus memperingati proklamasi? 5.
Apa peran kita dalam mengisi kemerdekaan? Wah, Ustaz sudah sebutkan tadi. 6. Apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan kemerdekaan? Apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan kemerdekaan? Tentunya persatuan dan kesatuan salah satunya. Kemudian rela berkorban. Apalagi? 7. Tuliskan 5 contoh dalam kehidupan masyarakat yang menerapkan perilaku semangat persatuan. Ustaz sudah jelaskan tadi tentang persatuan. Kalau kita tidak bersatu, otomatis mana mungkin kemerdekaan dapat terwujud. Maka oleh sebab itu, mari kita mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, anakku yang soleh dan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tugas Ina silakan dicatat, lalu kemudian dipindahkan dan dikumpulkan saat hari Jumat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.